Ibuku pasti akan menyadari bahwa dirinya telah ditipu. Ia tidak hanya dikhianati oleh seorang reporter nakal, tetapi juga oleh para pemimpin di BBC yang memilih berpaling daripada mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit. Semua ini bermula secara diam-diam, dari sebuah ketegangan yang bahkan tembok istana pun tak mampu menyembunyikannya. Di balik pintu tertutup, William dan Kate menimbang segala konsekuensi. Mereka menelusuri kembali tahun-tahun penuh kesetiaan yang retak, konfrontasi pribadi, serta kenangan yang berharap tak pernah muncul kembali. Para penasihat menyarankan kehati-hatian, namun pasangan itu sadar keputusan ini tak bisa lagi ditunda, dan ketika pengumuman akhirnya disampaikan ke publik, bebannya jauh lebih besar dari yang dibayangkan siapapun. Ini bukan sekadar pembaruan kerajaan biasa, ini adalah sebuah titik balik. Lalu, apa sebenarnya yang diungkapkan William dan Kate hingga membuat situasi Meghan menjadi jauh lebih buruk dari dugaan? Hari ketika istana menarik garis tegas pun tiba. Saat Pangeran William akhirnya melangkah ke depan, itu bukanlah pidato kerajaan biasa. Suaranya terdengar seperti pintu yang dibanting keras setelah terlalu lama dibiarkan terbuka. Momen itu membawa bobot yang belum pernah dirasakan publik Inggris selama beberapa dekade. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan kerajaan modern, calon raja secara terbuka memutus hubungan dengan anggota keluarga yang masih menyandang gelar kerajaan. Namun yang benar-benar mengguncang bangsa bukan semata keputusan tersebut, melainkan cara penyampaiannya. Nada suara William tenang, terukur, dan dingin dalam ketegasannya. Setiap kata dipilih dengan cermat, tidak ada kebocoran informasi, tidak ada pengarahan yang direkayasa, tidak ada jurnalis ramah yang menyampaikan pesan yang telah disetujui sebelumnya. Ini adalah otoritas murni, langsung, jelas, dan tak terbantahkan. Di belakangnya berdiri sebuah istana yang diam-diam, namun tegas telah mengalihkan pusat kekuasaan. Beberapa minggu sebelum pernyataan bersejarah itu, Raja Charles secara senyap menyerahkan kendali penuh komunikasi krisis kepada William dan Catherine. Para orang dalam menyebut langkah ini sebagai awal sejati era kerajaan yang baru di tengah tantangan kesehatan sang raja dan semakin pudarnya kepercayaan terhadap strategi media tradisional istana. Perubahan ini bukan sekadar tampilan luar, ini soal bertahan hidup. Monarki tak lagi mampu bereaksi secara kikuk, tampak terpecah, atau membiarkan narasi eksternal mengendalikan cerita. Sistem harus berubah, atau lembaga ini akan terus kehilangan kredibilitas. Hanya 2 malam sebelum pernyataan William, sebuah langkah krusial lainnya terjadi secara tertutup di Clarence House. Raja Charles menandatangani sebuah perintah rahasia yang kemudian dijuluki Mandat Musim Gugur. Perintah ini memberi Catherine, Putri Wales, kewenangan penuh untuk menangani dampak dari kembali disebut-sebutnya Meghan Markle dalam diskusi terkait Epstein, surat-surat bocor, serta meningkatnya serangan dari media Amerika. Pada saat yang sama, William diberi satu peran yang jelas dan tak terbantahkan. Ia akan menjadi suara monarki dalam momen-momen yang menuntut kejelasan, otoritas, dan keputusan final. Singkatnya, Catherine menjadi penjaga kendali narasi, sementara William menjadi penyampainya. Maka ketika pagi Oktober yang dingin itu tiba, William tidak ragu sedikit pun. Dalam hitungan jam setelah pernyataannya, mesin media Meghan di California langsung bergejolak. Tuduhan perlakuan istimewa terhadap Catherine, tekanan emosional, kekejaman kerajaan, serta dugaan pengkhianatan oleh Raja Charles membanjiri media sosial dan kolom opini. Selama 5 tahun, William memilih diam, menolak membalas tuduhan dengan tuduhan. Namun kali ini, keseimbangan telah berubah. Berdiri di galeri foto istana di hadapan sekelompok jurnalis terpilih, William berbicara dengan ketepatan yang membuat para pendengarnya terdiam. Ia menegaskan tanpa keraguan bahwa tidak ada anggota kerajaan yang pernah merundung Meghan, bahwa Catherine tidak pernah diistimewakan dengan mengorbankannya, dan bahwa kekacauan yang terjadi adalah akibat dari keputusan Meghan sendiri, serta upaya berulang untuk merusak institusi monarki.
Kemudian muncul pengungkapan yang mengejutkan, bahkan para koresponden istana paling berpengalaman. William menyatakan bahwa telah dikumpulkan bukti adanya manipulasi media yang disengaja, termasuk penempatan artikel berbayar yang bertujuan merusak reputasi Catherine. Ini bukan kesalahpahaman atau kebetulan. Menurutnya, semua itu dilakukan dengan niat. Para jurnalis kemudian mengonfirmasi bahwa pernyataan tersebut merujuk pada serangkaian artikel berbasis PR pada akhir 2024 yang menyiratkan bahwa popularitas Catherine digunakan sebagai alat pengaruh dan bahwa Raja Charles merasa terancam oleh meningkatnya profil global Meghan. Secara diam-diam, beberapa media tersebut menghapus artikel-artikel itu. Namun pengungkapan terakhir menyentuh inti terdalam. William mengungkap bahwa Meghan diam-diam bekerja sama dengan Sarah Ferguson. Fergie yang memanfaatkan kekecewaan lamanya terhadap monarki diduga digunakan sebagai saluran tekanan, bukan terhadap institusi secara langsung, melainkan terhadap Catherine secara pribadi. Pada masa paling sulit selama pemulihan kanker Catherine di tahun 2024. Di dalam istana, reaksi pun berubah. Keterkejutan berganti dengan kejelasan yang dingin dan tegas. Menjadi sangat jelas bahwa batas telah dilanggar. Garis yang tak mungkin ditarik kembali. Dalam keheningan itu, setiap orang dalam memahami satu kebenaran yang tak terbantahkan. Apapun yang terjadi selanjutnya akan membentuk ulang monarki dengan cara yang nyaris tak bisa dibayangkan publik. Hari-hari berikutnya bukan sekadar tentang pernyataan publik atau reaksi media. Itu menandai dimulainya babak baru dalam sejarah kerajaan. Babak yang ditandai oleh otoritas, ketepatan dan komitmen tanpa kompromi untuk melindungi institusi, keluarga, dan masa depan mahkota itu sendiri. Maka, apa sebenarnya yang dijanjikan Fergie kepada Meghan di balik pintu istana hingga membuat William menarik garis yang tak bisa dihapus selamanya? Tetaplah bersama kami. Saat keheningan akhirnya pecah dan William melanjutkan pidatonya, kata-katanya menjadi semakin tegas, menembus ketegangan seperti bilah pisau. Ia menegaskan bahwa segala upaya untuk memecah belah keluarga dari dalam tidak akan lagi ditoleransi. Usaha untuk mengadu satu anggota dengan yang lain, terutama mereka yang dianggap rentan secara emosional, dinyatakan sepenuhnya tidak dapat diterima. Di balik layar, seorang ajudan kemudian menjelaskan bahwa Sarah Ferguson berada dalam kondisi rapuh saat itu dan lebih mudah dipengaruhi dari biasanya. Namun pesan William tetap tajam dan jelas. Ia menyeratkan bahwa Meghan Markle tidak sekadar mengkritik monarki dari kejauhan, melainkan membangun jaringan, menciptakan tekanan, dan memanfaatkan hubungan-hubungan tersebut demi kepentingannya sendiri. Lalu datang momen yang sama sekali tak dipersiapkan siapapun di ruangan itu. William menyebut sebuah nama yang seketika mengubah suasana, Pangeran Andrew. Nada suaranya tanpa emosi, hanya ketegasan. Transparansi, katanya, bukan pilihan, melainkan kewajiban. Standar yang sama yang diterapkan istana terhadap Duke of York kini juga akan berlaku bagi Meghan. Menyebut Meghan sejajar dengan anggota kerajaan paling tercemar dalam sejarah modern bukanlah kebetulan. Itu adalah pesan. Tak seorang pun, apapun gelar atau hubungan keluarganya, akan dilindungi dari pertanggungjawaban. Desahan kaget dilaporkan menyebar di ruangan, namun William belum selesai. Ketika pembahasan beralih pada saudaranya, nadanya berubah dari tegas menjadi final. Ia menyatakan tidak akan lagi menjawab pertanyaan tentang Duke of Sussex dan tidak akan menanggapi cerita atau komentar media yang berasal dari Hollywood. Setiap komunikasi lanjutan, katanya, akan dilakukan secara pribadi, bukan melalui kamera, wawancara, atau tajuk utama. Ia telah mencapai akhir pembelaan, akhir penjelasan, dan akhir penantian. Lalu muncullah kalimat yang menegaskan ketakutan banyak orang. Ikatan antara dua bersaudara itu telah retak tanpa jalan kembali. Mahkota jelas William tidak bisa diseret ke dalam setiap badai yang diciptakan di luar tembok istana. Sebuah rujukan tajam pada wawancara langsung, tuduhan publik, dan produksi mengilap yang mengubah konflik keluarga menjadi hiburan global. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Dalam perubahan yang jarang dan tak terduga, William kemudian berbicara langsung tentang Pangeran Archie dan Putri Lilibet. Nada suaranya melunak meski hanya sedikit. Anak-anak itu katanya tidak bersalah. Mereka berhak atas kedamaian, mereka berhak atas martabat, mereka berhak atas masa kecil yang tak tercemar oleh peperangan publik. Dan jika melindungi mereka suatu hari memerlukan tindakan, institusi tidak akan ragu. Pejabat istana segera menegaskan bahwa ini bukan ancaman terkait hak asuh. Ini adalah peringatan. Anak-anak tidak akan dijadikan alat dalam kampanye media apapun. Secara pribadi, orang-orang terdekat William mengatakan bahwa momen itu lahir dari rasa sakit, bukan amarah. Ia disebut sangat mengkhawatirkan masa depan keponakan-keponakannya. Tumbuh besar dikelilingi kamera, kebisingan, dan konflik yang sama sekali tidak pernah mereka minta. Dalam hitungan jam, reaksi pun meledak di seluruh Inggris. Tagar Stand with William melesat ke puncak daftar tren. Di Amerika Serikat, acara bincang-bincang dipenuhi amarah dan perdebatan sengit. Jajak pendapat menunjukkan 72% publik Inggris mendukung sikap William. Dukungan terhadap Harry dan Meghan merosot tajam hingga hanya 18%, titik terendah sejak tahun 2020. Di dalam istana Buckingham, tidak ada sorak kemenangan, tidak ada kelegaan, hanya fokus penuh, karena momen ini bukan keputusan tergesa-gesa. 2 minggu sebelum pernyataan publik yang mengguncang itu, Pangeran William mengadakan pertemuan tertutup dengan 8 penasihat paling terpercaya di dalam tembok bersejarah Kastil Windsor. Suasana sangat tegang. Taruhannya lebih tinggi dari sebelumnya, dibayangi bisik-bisik tentang kebocoran informasi, manipulasi media, dan sorotan publik yang kian menekan. Di sanalah, di balik pintu terkunci dan jauh dari mata siapapun, William mengucapkan kalimat yang akan mengubah arah monarki. Mereka tidak bisa lagi bersikap pasif menghadapi apa yang ia sebut sebagai sabotase yang disengaja. Sejak saat itu, sebuah rencana yang sangat terperinci mulai disusun. Setiap langkah diperhitungkan, setiap kata ditimbang, setiap keputusan diselaraskan secara strategis demi melindungi mahkota, keluarga, dan masa depan institusi. Lalu, apa sebenarnya yang ditemukan William di balik pintu tertutup Windsor hingga memaksanya bertindak? Dan seberapa jauh dampak konflik kerajaan ini akan menjalar selanjutnya? Tetap ikuti. Kebocoran yang memaksa mahkota mengambil tindakan keras. Para pejabat kemudian menyebutnya sebagai respons internal paling serius sejak krisis abdikasi tahun 1900 Garam. Untuk pertama kalinya dalam beberapa generasi, unit komunikasi kerajaan terpaksa mengaktifkan apa yang oleh orang dalam disebut sebagai protokol pemisahan total terhadap anggota House of Windsor yang masih hidup. Pemicu utamanya bukan satu wawancara atau kemunculan mendadak, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pada akhir September 2025, sekumpulan pesan pribadi yang diduga ditulis oleh Meghan Markle antara tahun 2021 hingga awal 2023 mulai beredar di dalam lingkungan istana. Dalam waktu singkat, pesan-pesan itu menyebar luas. Menurut para pejabat yang menelaahnya, isi pesan tersebut melampaui sekadar kekecewaan atau kesedihan. Di dalamnya terdapat tuduhan bahwa Raja Charles bersikap dingin secara emosional selama masa kehamilan Meghan, serta klaim bahwa ia secara sengaja mengangkat Catherine sambil membiarkan Meghan tersingkir ke latar belakang. Salah satu pesan bahkan dikabarkan memuat peringatan yang tak bisa diabaikan. Jika Charles tidak membelanya, maka cerita itu sendiri yang akan melakukannya. Istana bergerak cepat. Dalam waktu 24 jam setelah kebocoran itu, pertemuan darurat digelar di antara staf senior. Diskusi tersebut dipimpin oleh Lady Fiona Walsingham, wakil kepala urusan kedaulatan. Para pengacara dipanggil. Mantan spesialis risiko MI5 pun dilibatkan. Penilaian mereka tegas dan mengkhawatirkan. Meghan tidak lagi dipandang sekadar sebagai seorang duchess yang tidak puas. Ia kini dianggap sebagai ancaman komunikasi strategis bagi mahkota. Beberapa hari kemudian, pada 9 Oktober 2025, Raja Charles mengambil langkah yang akan membentuk ulang masa depan monarki.
Di tengah kondisi kesehatannya yang menurun dan tingkat persetujuan publik yang melemah setelah skandal perumahan Pangeran Andrew, ia menerbitkan sebuah dokumen tertutup yang secara internal dikenal sebagai Memo 2005. Dokumen itu mengalihkan kendali penuh atas seluruh komunikasi krisis kepada Pangeran dan Putri Wales. Perubahan tersebut bersifat langsung dan mutlak. Sejak saat itu, William menjadi satu-satunya anggota kerajaan yang diizinkan berbicara mengenai segala hal yang berkaitan dengan keluarga Sussex. Catherine mengambil alih tanggung jawab untuk mengelola citra keluarga di mata publik, menyusun strategi, dan mengarahkan narasi kerajaan ke depan. Seorang orang dalam menyebut langkah ini sebagai kesempatan terakhir Charles untuk melakukan penataan ulang, sebuah sinyal bahwa istana tidak lagi sekadar bereaksi, melainkan siap mengendalikan ceritanya sendiri. Mantan kepala komunikasi kerajaan merangkum situasi itu dengan tenang. Ini bukan sekadar pengendalian kerusakan, ini adalah penggambaran ulang monarki itu sendiri. Di balik pintu tertutup, William telah menahan tekanan media yang menargetkan keluarganya selama bertahun-tahun tanpa membalas. Namun sumber-sumber menyebutkan bahwa titik baliknya bukanlah tajuk berita lain, melainkan saudaranya sendiri. Setelah serangkaian serangan publik yang menuduh institusi kerajaan rasis, kejam, dan lalai secara emosional, Harry memilih diam. Secara pribadi, ia mendukung klaim Meghan. Keheningan itu, kata para orang dalam, melukai William lebih dalam daripada artikel manapun. Pada awal Oktober, William mengirim pesan terakhir kepada saudaranya. Ia mengingatkannya pada kebenaran yang mereka jalani bersama. Ia menegaskan bahwa Catherine tidak pernah bertindak dengan niat buruk ketidaksopanan. Lalu William mengajukan satu pertanyaan yang mengakhiri segalanya. "Mengapa harus tetap diam?" jawaban Harry, yang kemudian diungkap oleh seorang ajudan, sangat tegas dan dingin, mengatakan kebenaran, katanya, akan membuatnya kehilangan segalanya. Bagi William, itulah saat kepercayaan runtuh sepenuhnya. Sejak titik itu, kesabaran berubah menjadi konfrontasi. Dan di balik semuanya ada dua anak kecil yang berdiri di tengah perang yang sama sekali tidak pernah mereka pilih. Dalam pidato publiknya, William menegaskan satu hal tanpa keraguan. Mahkota tidak akan pernah mencabut hak, martabat, atau masa depan Archie dan Lilibet. Namun, saat badai semakin menguat di luar, bisik-bisik di kalangan orang dalam istana menyebar cepat. Konflik ini telah berkembang jauh melampaui persepsi publik. Ini bukan lagi sekadar soal citra atau reputasi. Ia telah berubah menjadi perebutan kendali, pengaruh, dan arah masa depan monarki itu sendiri. Di balik pintu tertutup, sebuah rencana yang jauh lebih besar dan menentukan sedang disusun secara diam-diam. Namun apa sebenarnya yang William lihat di balik langkah-langkah publik Meghan dan Harry yang penuh gejolak? Dan mungkinkah semua ini mengubah monarki selamanya? Tetap bersama kami ketika keheningan akhirnya pecah dari seberang Atlantik. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, monarki tidak memilih berlindung dalam keheningan yang hati-hati. Sebaliknya, ia memahat posisinya secara tegas di ruang publik. Dan hanya 72 jam setelah pengumuman Pangeran William mengguncang Inggris, gelombang berikutnya datang. Bukan dari Kastil Windsor, melainkan dari perbukitan cerah Montecito, California. Tepat pukul 18.01 pagi waktu Pasifik, serangan balasan dimulai. Di Los Angeles dan New York, tajuk berita muncul serempak. Meja redaksi hiburan dibanjiri pengarahan eksklusif. Sumber anonim bermunculan. Telepon di Netflix, Spotify, dan media perdagangan besar Hollywood berdering tanpa henti oleh panggilan dari tim hubungan masyarakat Meghan Markle. Pesannya diselaraskan hingga ke menit. Meghan akhirnya buka suara setelah gejolak kerajaan. Namun Meghan sendiri belum tampil ke depan. Belum. Ini adalah langkah pembuka yang terkendali. Peluncuran halus untuk mengarahkan narasi tanpa mengekspos dirinya secara langsung. Di balik layar, beberapa agensi mengonfirmasi bahwa momen ini telah dilatih dan dipersiapkan selama berbulan-bulan.
Apa yang menyusul kemudian mengikuti pola yang sudah dikenal dalam manajemen krisis selebritas, mengalihkan kesalahan, membentuk ulang cerita, dan membangun masa depan di hadapan badai. Fase pertama berfokus pada penderitaan dan ketahanan. Poin-poin bicara yang dipilih dengan cermat menggambarkan seorang perempuan yang merasa ditolak sejak pertama kali memasuki kehidupan kerajaan yang menanggung tekanan emosional, terutama selama kehamilan keduanya. Sementara kesehatan mentalnya, menurut sumber internal, diabaikan dan gagasan-gagasannya disisihkan. Fase kedua, mendorong narasi pembaruan diri. Laporan-laporan menyoroti investasi di bidang kesehatan, sebuah buku anak-anak, serta kemungkinan serial yang dibingkai sebagai upaya memutus siklus trauma keluarga. Pesan yang diulang hampir kata demi kata di berbagai media sangat jelas. Ia tidak membutuhkan mahkota. Ia sedang membangun sesuatu yang melampauinya. Lalu datang fase ketiga, anak-anak. Sebuah kutipan yang dikaitkan dengan teman dekatnya di Variety menyentuh inti persoalan. Yang Meghan inginkan, kata sumber itu, hanyalah membesarkan anak-anaknya dalam kedamaian. Dan ketika institusi menyerang, nalurinya tak lebih dari seorang ibu yang melindungi anak-anaknya sendiri. 36 jam kemudian, Istana Kensington merespons, dan nadanya sama sekali bukan tanda mundur. Dalam pernyataan langka yang tanpa polesan, para pejabat menolak gagasan bahwa langkah-langkah yang diperhitungkan bisa dikemas ulang sebagai kisah korban. Istana menyatakan tidak akan terlibat lebih jauh dengan materi yang dipromosikan demi keuntungan komersial. Kata-katanya tajam, tetapi yang menyusul jauh lebih dingin. Menurut para sumber, Pangeran William kemudian memerintahkan penasihat hukum untuk menyiapkan langkah lanjut. Sebuah dokumen kerajaan rahasia, secara internal disebut sebagai order, dikirim ke Dewan Penasihat Kerajaan. Permintaannya luas dan tegas. Pencabutan gelar Sussex, imbauan kepada kedutaan Inggris di seluruh dunia agar tidak lagi mengakui Meghan dan Harry sebagai anggota kerajaan aktif, serta penangguhan hak istimewa kerajaan terkait properti, upacara, dan protokol. Ini bukan ungkapan luka batin. Ini adalah strategi keluar konstitusional. Di luar gerbang istana, reaksi publik terpecah. Di Hollywood, sebagian pihak mulai bersikap waspada. Para eksekutif senior mengakui secara pribadi bahwa publik mulai lelah dengan kisah ini. Seorang negosiator yang pernah berurusan langsung dengan perwakilan Meghan pada tahun 2023 berkata lugas, "Berteriak mungkin menarik perhatian, tetapi ia menghancurkan kepercayaan." Yang lain lebih tajam dalam perbandingan mereka, institusi global versus platform global, sejarah versus tagar. Namun tidak semua pintu tertutup. Sebuah penerbit besar di New York mempercepat rencana penerbitan memoir Meghan. Sebuah perusahaan podcast membuka kembali pembicaraan tentang serial terbatas yang menjanjikan versinya tentang kehidupan kerajaan. Bisnis penceritaan masih sangat hidup. Di London, Raja Charles dan Putri Catherine tidak mengatakan apapun. Keheningan mereka bukanlah keraguan, itu adalah kendali. Semua itu dilakukan dengan sengaja. Sumber-sumber istana menegaskan bahwa William memiliki kewenangan penuh dari sang raja untuk berbicara atas nama mahkota dalam setiap isu yang berkaitan dengan keluarga Sussex. Dan ketika perang media semakin memanas lintas benua, satu hal menjadi sangat jelas. Ini bukan lagi sekadar perselisihan keluarga. Ini telah berubah menjadi konfrontasi antara takhta dan sorotan lampu. Dan tak satu pun pihak tampak siap mengalah. Kini, dengan takhta memilih diam dan sorotan publik semakin bergemuruh, siapa sebenarnya yang memegang kendali dan apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pertarungan kerajaan ini. Teruslah menyimak. Kembalinya yang mengubah segalanya. Saat pertempuran media berkecamuk di seberang Atlantik, pesan yang sama sekali berbeda sedang disampaikan di Inggris. Pesan itu hadir tanpa teriakan, tanpa kebocoran, tanpa tajuk sensasional. Putri Catherine dengan tenang kembali menjalankan tugas publik hanya 3 hari setelah gempuran media Hollywood Meghan memilih bukan karpet merah atau gala mewah, melainkan sebuah pusat kanker anak di Oxford. Kehadirannya sederhana namun tak terbantahkan.
Para perawat berhenti sejenak, orang tua menoleh. Anak-anak menatap dengan mata besar penuh rasa ingin tahu. Catherine melangkah menyusuri bangsal dengan lembut, berbicara pelan, mendengarkan dengan saksama, dan menggenggam tangan-tangan kecil dengan kehangatan yang menenangkan. Cinta yang kita terima di tahun-tahun awal kehidupan pada dasarnya membentuk siapa diri kita kelak. Ada satu detail yang tak luput dari perhatian kamera. Tersemat di pakaiannya sebuah bros kecil berbentuk jangkar. Tidak mencolok dan jelas bukan kebetulan. Para pengamat busana kerajaan segera menilainya sebagai simbol yang disengaja. Lambang kestabilan di tengah kekacauan. Sebuah pesan tanpa kata. Dalam kunjungan itu, seorang anak menatapnya dan mengajukan pertanyaan yang menembus segala tajuk dan tuduhan di luar dinding tersebut. Apakah Anda baik-baik saja? Catherine tersenyum dan menjawab sederhana. Saya sangat baik, terima kasih. Kita semua terkadang harus kuat, bukan? 7 kata itu menyebar cepat di seluruh Inggris. Dipandang bukan sekadar penghiburan, melainkan jawaban lembut namun tegas atas narasi yang berkembang di luar negeri. Bukan keputusasaan, bukan kelemahan, melainkan ketenangan dan kekuatan. Namun sinyal paling tajam dari istana pada hari-hari itu bukan ditujukan kepada Meghan, melainkan kepada Pangeran Harry. Dalam pengarahan pribadi yang kemudian bocor ke The Times, seorang penasihat senior merangkum posisi William dengan lugas. Keluarga masih bisa menerima duka dan perbedaan pendapat, tetapi pengkhianatan adalah hal lain sama sekali. Lalu tersampaikan pesan William kepada staf di balik pintu tertutup yang dilaporkan hampir kata demi kata. Harry tetap saudaranya, namun namanya tidak lagi boleh digunakan untuk merusak mahkota. Para orang dalam menegaskan ini bukan sekadar peringatan kosong. Menurut sumber istana, Harry kini menghadapi peringatan terakhir. Jika ia terus mengikuti strategi media yang sama bersama Meghan, ia berisiko kehilangan lebih dari sekadar dukungan publik, pengakuan resmi, peran kerajaan, hak istimewa seremonial, dan mungkin yang paling menyakitkan, tempat apapun dalam warisan jangka panjang keluarga. Seorang ajudan mengatakannya secara blak-blakan. Ia harus memilih antara drama dan dinasti. Ketika William menyampaikan salah satu pemutusan hubungan keluarga terkeras dalam ingatan kerajaan modern, perhatian publik pun beralih pada perempuan yang berdiri di sisinya. Catherine tidak lagi sekadar sosok pendukung yang hadir tenang di balik layar atau dalam acara-acara resmi. Ia telah melangkah ke peran yang dahulu dipegang Ratu Elizabeth sebagai pusat bobot moral, otoritas yang menenangkan, dan kestabilan emosional. Dan ia melakukannya tanpa pidato. Penampilan besarnya yang pertama setelah pernyataan William terjadi di gala St. Bartholomew's Foundation. Ia datang tanpa hiruk-pikuk, mengenakan gaun krem sederhana, tanpa tiara dan tanpa pertunjukan. Satu-satunya simbol yang ia kenakan adalah popi putih, damai, kenangan, dan pengendalian diri. Seorang koresponden kerajaan kemudian menulis bahwa ruangan seolah mendingin saat ia masuk, bukan karena jarak, melainkan karena kejernihan sikap. Di balik layar, 6 bulan terakhir bukan masa yang mudah bagi Catherine. Ia menyeimbangkan perannya sebagai ibu bagi 3 anak, mendampingi Raja Charles selama perawatan, serta menjalani jadwal kerajaan yang, menurut banyak sumber, nyaris berlipat ganda. Namun ketika ditanya secara pribadi tentang tuduhan Meghan terkait perlakuan istimewa dan kekejaman, Catherine memilih tetap diam, sebuah keheningan yang berbicara lebih lantang daripada bantahan apapun. Ia tahu publik akan mendengar segala macam cerita, namun jawabannya mengejutkan bahkan para ajudan yang telah lama mengabdi. Catherine mengatakan bahwa ia memaafkan Meghan, tetapi menolak menerima kesalahan atas penderitaan yang bukan berasal darinya. Itu bukan bantahan, melainkan sebuah batas yang jelas. Para sejarawan kini menilai bahwa perubahan di dalam monarki tak lagi bisa diabaikan. Sementara Charles tetap menjadi raja yang sah, Catherine telah menjelma menjadi sesuatu yang berbeda. Sosok yang mewakili kepercayaan, bobot emosional, dan kepemimpinan yang tenang. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh The Times dan YouGov, lebih dari 76% masyarakat Inggris
kini memandang Catherine sebagai anggota keluarga kerajaan yang paling dapat dipercaya, mengungguli semua figur kerajaan yang masih hidup. Dan ketika kamera terus mengikuti langkahnya yang mantap ke depan, banyak orang di dalam istana mengajukan pertanyaan yang sama dalam diam. Jika Catherine sudah memikul beban sebesar itu, berapa lama lagi hingga dunia mengakui bahwa ia juga memikul mahkota? Dan kini, dengan Catherine secara senyap memegang kepercayaan dan otoritas, mungkinkah ia sebenarnya telah menjadi kekuatan sejati di balik takhta? Bagaimana menurut Anda? Momen ketika segalanya terputus di dalam sebuah ruangan tertutup di Istana Kensington, Pangeran William tidak meninggikan suara. Ia tak perlu melakukannya. Mereka yang hadir kemudian mengatakan bahwa keheningan sebelum ia berbicara terasa lebih berat daripada pertengkaran apapun. Lalu ia mengucapkan kalimat yang mengakhiri bertahun-tahun ketidakpastian. Mulai hari itu, keluarga kerajaan akan memutus seluruh hubungan resmi dengan Meghan Markle secara permanen. Tidak akan ada balasan, tidak ada pengakuan, tidak ada tanggapan atas pernyataan apapun yang dikeluarkan atas nama kerajaan oleh dirinya atau siapapun yang bertindak mewakilinya. Garis ini bukan simbolis, ia bersifat final. Untuk pertama kalinya, batas itu tidak hanya berhenti pada Meghan. Ia juga menjangkau saudara kandungnya sendiri. Di balik keputusan William, bukanlah satu insiden tunggal, melainkan akumulasi panjang ketegangan yang perlahan mengeras menjadi sesuatu yang tak dapat diperbaiki. Hubungan yang dulu diwarnai candaan, tur amal, pertandingan rugby, dan pidato pernikahan telah digantikan oleh keheningan dan kecurigaan. Selama bertahun-tahun, William menahan kritik tanpa membalas. Namun, para orang dalam istana mengatakan ia mengamati dengan saksama bagaimana citra Sussex berubah. Dari pihak luar yang terluka menjadi sebuah merek yang semakin agresif, semakin lantang, dan semakin mendekat ke jantung institusi. Titik pecahnya datang melalui serangkaian dokumen perencanaan yang bocor dan catatan internal terkait sebuah proyek Netflix yang diusulkan. Menurut mereka yang mengetahui isinya, konsep tersebut berfokus pada tema keibuan dalam keluarga kerajaan dan dirancang untuk membandingkan Meghan dan Catherine secara tajam. Mengangkat tuduhan perlakuan istimewa, pengabaian, dan bias institusional yang mendalam. Yang semakin memicu kemarahan William adalah kerja sama diam-diam. Meghan dengan Sarah Ferguson, Duchess of York, seorang figur yang lama berada di luar lingkar inti kerajaan. Para sumber menyebut Ferguson bertindak sebagai penasihat informal, memanfaatkan kekecewaan lama untuk mempertajam serangan yang diarahkan secara pribadi kepada Catherine. William kemudian menggambarkannya secara tertutup sebagai sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekadar publisitas. Baginya, itu tampak seperti sebuah kampanye terencana. Lalu datang momen yang bahkan para ajudan terdekat tidak menduganya. Dalam sebuah penampilan di Hollywood, Harry secara terbuka mengkritik monarki dan menyebut William secara langsung. Sumber istana mengatakan isi pernyataan itu dipandang sebagai pelanggaran kepercayaan yang besar, terutama karena William merasa kenyataan pribadi telah dipelintir dan persoalan keluarga yang kompleks disederhanakan menjadi tuduhan publik. Alih-alih bereaksi secara emosional, William memilih menarik diri dengan ketegasan yang terukur. Ia mengatakan kepada staf bahwa ia berduka atas pilihan-pilihan saudaranya, tetapi tidak akan lagi terus-menerus membereskan kerusakan yang diciptakan di tempat lain. Momen paling mengejutkan dalam pengarahan itu muncul ketika pembahasan beralih pada Archie dan Lilibet. William berbicara tentang tanggung jawab, bukan kepemilikan. Jika suatu hari lingkungan mereka menjadi berbahaya dan tak dapat diperbaiki, mahkota, katanya, akan menawarkan perlindungan bukan sebagai klaim hukum, melainkan sebagai kewajiban moral terhadap anak-anak yang lahir dalam keadaan yang tidak mereka pilih. Para penasihat terdiam, kata-kata itu tidak mengandung ancaman, tetapi syarat dengan kekuatan etis. William tidak menuduh siapapun secara langsung, namun memperingatkan agar anak-anak tidak digunakan untuk membangkitkan simpati publik, sementara mereka dikelilingi kebisingan dan konflik tanpa henti. Ia kemudian menjabarkan alasan dibalik keputusannya, mengutip pola tekanan dan manipulasi yang berulang.
Ia menyebut foto-foto yang ditahan kecuali liputan mengikuti skenario tertentu. Ia menyinggung kebingungan seputar undangan, nama, dan versi cerita yang saling bertentangan. Hal-hal yang melukai keluarga secara mendalam, terutama di bulan-bulan terakhir Ratu Elizabeth. Ia juga menunjuk pada proposal-proposal di California yang mencantumkan nama anak-anak dalam konsep cerita untuk produksi. Lalu, William berbicara tentang ibunya. Ia mengingatkan ruangan itu bagaimana satu generasi telah belajar apa yang terjadi ketika anak-anak tumbuh di bawah sorotan yang menyimpang dan penuh distorsi. Ia menolak membiarkan sejarah terulang. Untuk menegaskan standar, William merujuk pada kejatuhan Pangeran Andrew. Hak istimewa, katanya, bukanlah perisai bagi aib, baik finansial, emosional, pribadi, maupun publik. Tidak seorang pun boleh mengeksploitasi mahkota sambil tetap menikmati keuntungannya. Dengan itu, ia memerintahkan tindakan. Gelar kehormatan yang tersisa akan ditangguhkan. Merek Sussex dilarang dari program resmi kerajaan. Peran kehormatan militer terakhir Harry ditempatkan dalam peninjauan. Lembaga-lembaga di Amerika Serikat secara diam-diam diberitahu untuk berhenti menggunakan kata royal dalam promosi tanpa persetujuan istana. Raja Charles yang tengah menjalani perawatan tidak berbicara di depan publik. Namun sumber mengatakan ia menyetujui langkah tersebut bukan karena kemarahan, melainkan demi perlindungan institusi. Dan ketika William meninggalkan ruangan itu, para ajudan memahami satu hal dengan jelas. Ini bukan jeda dalam cerita, ini adalah akhir dari satu bab, dan awal dari sesuatu yang tak lagi bisa ditunda oleh monarki.